channel Koki Ajaib. Nah, kali ini kita ada di episode belajar bersama Koki Ajaib. Hari ini gue nggak masak, oke? Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Kalau udah subscribe, terima kasih. Tapi jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya supaya nanti kalian dapat update terbaru dari video-video yang ada di Koki Ajaib. Oke, hari ini gue mau membahas tentang fermentasi. Nah, teman-teman di rumah tahu nggak kalau misalnya proses fermentasi itu apa sih sebenarnya? Tahu nggak? Kalau misalnya kalian tahu, taruh di kolom komentar, oke? Nah, ini sekarang gue akan jelasin proses fermentasi itu apa sih. Fermentasi adalah suatu teknik kuno untuk pengawetan makanan. Proses ini masih digunakan sampai sekarang untuk menghasilkan beragam makanan atau minuman. Nah, jadi sebenarnya fermentasi itu tuh udah ada dari zaman dulu, dari zaman lama banget. Dan proses fermentasi juga masih digunakan sampai di zaman modern sekarang ini. Di tahun 2021 juga masih banyak makanan-makanan yang menggunakan teknik fermentasi seperti tempe, tahu, ya yogurt. Terus kalau misalnya di luar negeri itu ada sauerkraut, acar, kimchi, wine. Nah itu makanan-makanan yang menggunakan proses fermentasi untuk membuatnya, untuk diolah. Cara mengolahnya itu adalah proses fermentasi. Oke. Proses fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dengan menggunakan keadaan yang disebut dengan tanpa udara atau oksigen. Istilah ini sering disebut anaerobik. Fermentasi merupakan proses pengawetan makanan alami di mana mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Alkohol atau asam berfungsi sebagai pengawet alami dan biasanya memberikan rasa yang kuat dan kekenyalan pada makanan yang difermentasi. Fermentasi juga dapat mendorong pertumbuhan bakteri menguntungkan yang dikenal sebagai probiotik. Probiotik sendiri telah terbukti bisa meningkatkan fungsi kekebalan serta kesehatan pencernaan dan jantung. Itulah sebabnya dalam proses fermentasi, gula adalah salah satu bahan yang paling umum yang digunakan dalam proses fermentasi. Biasanya agar proses fermentasi berlangsung diperlukan adanya mikroorganisme yang akan membantu memecah glukosa menjadi alkohol atau asam. Nah, salah satu mikroorganisme yang penting dalam proses fermentasi adalah ragi. Jenis ragi sangat banyak, tapi yang sering dijadikan bahan sebagai proses fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae. Sorry kalau misalnya gue baca itu salah, tapi ya tulisannya kayak gitu. Saccharomyces cerevisiae. Oke, nanti namanya bakal muncul di sini. Dalam proses fermentasi, ragi jenis inilah yang nantinya akan memecah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, sekarang banyak yang bilang bahwa makanan fermentasi itu baik untuk kesehatan. Memang baik ya, itu mengandung bakteri-bakteri baik yang bisa ditambahkan gitu loh. Jadi di dalam makanan itu mengandung bakteri baik. Dengan kita konsumsi itu, bakteri baik di tubuh kita pun akan semakin bertambah. Oke. Nah, ada pertanyaan gimana? Apakah semua makanan yang difermentasi itu baik? Nah, di sini ada jawabannya nih. Dilansir dari BBC, menurut Tim Spector, seorang profesor epidemiologi genetik dari King's College London, terdapat banyak makanan fermentasi dan beberapa dari makanan tersebut belum pernah dilakukan pengujian formal, sehingga sulit untuk mengetahui apa yang dilakukan makanan tersebut pada tubuh kita. Namun, tidak ada makanan fermentasi yang berbahaya jika diproduksi secara alami daripada menggunakan cuka. Namun, beberapa hasil sampingan dari proses fermentasi mungkin dapat membahayakan kesehatan Anda jika masuk ke dalam tubuh Anda secara
berlebih atau terlalu banyak. Misalnya aja tape yang menghasilkan produk sampingan berupa alkohol, walaupun alkohol yang terkandung di dalam tape hanya sedikit, tapi jika Anda makan terlalu banyak maka dapat mempengaruhi sel dalam tubuh Anda. Produk sampingan lain yang dihasilkan dari fermentasi adalah asam laktat. Jika terlalu banyak asam laktat dalam tubuh Anda, maka dapat membuat otot Anda menjadi kaku dan nyeri. Oke, jadi mungkin Anda tidak makan jadi mungkin tidak ada makanan fermentasi yang dapat membahayakan kesehatan Anda jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Namun jika dimakan terlalu banyak, ini mungkin dapat merugikan kesehatan Anda. Beberapa produk sampingan yang dihasilkan dari fermentasi bisa merugikan kesehatan Anda, tetapi masih banyak beberapa produk sampingan yang dihasilkan dari fermentasi bisa merugikan kesehatan Anda. Tetapi masih banyak makanan fermentasi lain yang lebih dapat memberikan manfaat kesehatan daripada kerugiannya. Terus ini ada juga pertanyaan di sini. Jadi ada pertanyaan kedua, bisakah bakteri baik dari makanan fermentasi menjadi berbahaya? Jadi bakteri baiknya itu bisa nggak sih berubah menjadi bakteri yang berbahaya? Mengkonsumsi bakteri baik atau probiotik memang baik untuk kesehatan Anda, terutama kesehatan usus. Namun terlalu banyak mengkonsumsi bakteri baik juga dapat membahayakan kesehatan Anda. Bakteri baik dapat mengeluarkan gas saat ia memakan gula dari tubuh Anda. Sehingga jika terlalu banyak bakteri baik, terlalu banyak gas yang dihasilkan dan mengakibatkan perut Anda menjadi bergas dan kembung. Biasanya Anda bisa mengalami perut bergas dan kembung saat pertama kali mengkonsumsi suplemen probiotik. Selain itu juga terdapat beberapa dampak lain jika Anda terlalu banyak mengkonsumsi makanan fermentasi. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian dalam Cancer Science tahun 2011, konsumsi makanan dari kedelai yang difermentasi dalam jumlah tinggi berhubungan dengan peningkatan resiko kanker laman. So, the point is, intinya adalah sebenarnya makanan yang difermentasi itu nggak ada yang berbahaya, oke? Banyak manfaat, tapi jika dikonsumsi terlalu banyak, kita mengkonsumsi dengan jumlah yang tidak masuk akal, itu malah akan lebih merugikan ketimbang menguntungkan Anda. Jadi bijak-bijaklah dengan kesehatan Anda. Kalau Anda pengen sehat, makanlah, konsumsi dengan secukupnya aja, jangan terlalu berlebih, oke? Nah, sekarang kita ke manfaat dari makanan yang difermentasi, oke? Di sini ada 7. 1. Merangsang pertumbuhan bakteri baik. Oke. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah melalui proses fermentasi akan menguntungkan sistem pencernaan Anda. Probiotik telah terbukti menjaga kesehatan usus, membantu proses pencernaan serta meningkatkan kekebalan tubuh. Nomor 2, menyerap nutrisi makanan lebih baik. Manfaat makanan fermentasi berikutnya adalah mampu membantu penyerapan nutrisi makanan dalam tubuh. Makanan berfermentasi dapat menjaga keseimbangan bakteri di usus dengan tepat serta membuat enzim pencernaan menyerap lebih banyak nutrisi dari makanan yang Anda konsumsi. Nomor 3, membuang racun dalam tubuh. Makanan dan minuman fermentasi adalah sumber nutrisi yang baik untuk membantu proses detoksifikasi. Nomor 4, ada mendukung kekebalan tubuh. Beberapa ahli menganggap usus sebagai organ yang berpengaruh terhadap sistem kekebalan di seluruh tubuh. Peradangan kronis yang terkait dengan penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes dapat dimulai dari bakteri pada usus. Jadi jangan sepelekan manfaat makanan fermentasi untuk tubuh Anda. Oke. Nomor 5, ada melawan kanker prostat. Oke, manfaat makanan fermentasi lainnya adalah dapat melawan kanker. Itu karena makanan fermentasi kaya akan vitamin K2. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan asupan vitamin K2 dapat mengurangi resiko kanker prostat. Oke. Good advice, good news. Nomor 6, dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Opinion on Lipidology pada tahun 2006 mengungkap susu yang telah melalui tahap fermentasi bisa menurunkan tekanan darah tinggi pada penderita hipertensi. Nomor 7, dapat meningkatkan mood Anda. Manfaat makanan fermentasi terakhir yang tak disangka adalah dapat memperbaiki mood atau suasana hati. Oke,
Jadi itu adalah 7 manfaat dari makanan fermentasi. Nah, kalau untuk makanannya sendiri sih ada pertama ada kefir ya. Kefir adalah jenis produk susu yang dibudidayakan. Kefir dibuat dengan menambahkan biji-bijian kefir yang adalah kombinasi dari ragi dan bakteri ke dalam susu. Oke, itu kefir. Nomor 2 kita punya our beloved tempe. Tempe terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi dan dipres hingga berbentuk kotak. Makanan fermentasi pengganti daging ini berprotein tinggi dan bertekstur lembut. Oke. Terus nomor 3, nah ini mungkin udah banyak juga yang dengar, ini makanan dari Jepang. Natto adalah makanan probiotik pokok dalam masakan tradisional Jepang dan seperti tempe terbuat dari kedelai. Fermentasi natto mengandung jumlah serat yang baik yaitu sebanyak 5 gram per 3,5 ons. Serat sudah diketahui secara umum dapat membantu mendukung kesehatan pencernaan. Oke, nomor 5. Ini juga nih yang suka nonton drakor pasti tahu. Nomor 5 kita ada kimchi. Tadi udah berapa nomor? Oh, tadi nomor 3, ini nomor 4 berarti, sorry. Nomor 4 ada kimchi. Kimchi adalah lauk populer yang berasal dari Korea. Kimchi biasanya dibuat dari kol yang difermentasi. Ada juga yang terbuat dari sayuran lain seperti lobak, wortel, dan sawi. Makanan fermentasi kimchi menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Salah satunya efektif untuk menurunkan kolesterol dan mengurangi resistensi insulin. Oke, nomor 6 ini biasanya sih kalau nggak salah tuh di Jerman atau Eropa gitu ya. Ini adalah sauerkraut. Sauerkraut atau asinan kubis adalah bumbu populer yang telah difermentasi oleh bakteri asam laktat. Makanan fermentasi sauerkraut rendah kalori tetapi mengandung banyak serat, vitamin C dan vitamin K. Oke, yang ke-7 yang ke-6 ada yogurt probiotik. Yogurt yang diproduksi dari susu yang telah difermentasi dengan bakteri asam laktat. Yogurt mengandung banyak nutrisi penting termasuk kalsium, kalium, fosfor, riboflavin, dan vitamin B12. Dan yang terakhir ini kita berasal dari Jepang juga. Di nomor 7 ada miso. Miso adalah bumbu umum dalam masakan Jepang. Miso dibuat dengan memfermentasi kedelai dengan garam dan koji, sejenis jamur. Oke. Miso paling sering ditemukan dalam sup miso, hidangan beraroma yang terdiri dari pasta miso dan kaldu yang secara tradisional disajikan untuk sarapan. Oke. Nah, teman-teman, ya semoga aja info tentang fermentasi kali ini dalam episode Belajar Bersama Koki Ajaib bisa membantu kalian, bisa menambah pengetahuan kalian lagi. Oke. Nah, ini udah kayaknya dari tadi gue udah ngomong panjang lebar banget, udah panjang videonya. Maka videonya sampai sini aja dulu. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe videonya. Klik lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru yang ada di channel Koki Ajaib. Dan di-share juga, 1, untuk supaya channel ini makin berkembang. 2, supaya teman-teman kalian yang di rumah juga tahu. Oke? Nah, maka dari itu sekarang akhiri videonya, Koki Ajaib pamit, see you on the next video.